Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Sunfa Siang Sutra Teratai, episode 1565. Dari langit turun taburan bunga dan genderang surgawi berbunyi sendiri. Dari langit turun taburan bunga dan harum semerbak. Terlihat mata adalah indahnya bunga yang melayang-layang, terdengar telinga adalah suara musik yang lemah lembut, tercium hidung adalah harumnya semerbak bunga. Akan tetapi, ketika akar tubuh jasmani, kayendriya, dan kesadaran pikiran, manovisnana, menangkap munculnya objek indrawi, akan mengkondisikan sentuhan atau sparsa, yang memunculkan keserakahan dan membangkitkan niat pikiran. Makhluk awam dibingungkan oleh perasaan dan memunculkan delusi, sedangkan makhluk luhur dan makhluk suci mampu merubah kebingungan dan menghapus delusi, murni sepenuhnya, kebijaksanaan muncul dan bebas dari noda. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Dari langit turun taburan bunga dan harum semerbak. Kita gunakan syair ini sebagai gambaran dan bayangan suasana dari langit turun taburan bunga dan harum semerbak. Gambaran ini membangkitkan rasa bahagia dan sukacita, bagaikan bunga yang mekar dalam hati. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Sang Buddha membabarkan Dharma. Para hadirin pun sangat bersukacita, mendengarkannya dengan penuh sukacita. Sehingga menggunakan sebuah perumpamaan, bersukacita bagaikan bunga yang mekar di dalam hati. Bukan hanya manusia yang bersukacita, 8 kelompok dewa dan naga juga bersukacita. Bagaimana kondisi alam semesta dan memberi perasaan turut bersukacita kepada manusia. Dari langit turun taburan bunga dan harum semerbak. Begitulah cara sastrawan dalam menggambarkan suasana ini. Sang Buddha membabarkan Dharma di bawah pohon, menggunakan alam semesta sebagai media dalam menyampaikan ajarannya. Bayangkan saat angin bertiup dan daun-daun berterbangan. Mungkin ada orang yang akan berkata, hatiku penuh dengan sukacita. Daun yang berjatuhan bagaikan bunga turun dari langit. Hal ini juga dapat dijelaskan seperti itu. Ini juga merupakan sebuah kondisi batin seseorang. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha berasal dari kondisi batin Sang Buddha sendiri. Mendengarkan Dharma, orang yang mendengarkan Dharma, para hadirin juga memiliki kondisi batin mereka sendiri. Singkatnya, kondisi alam semesta, kondisi batin Sang Buddha, kondisi batin para pendengar Dharma, naskah sutra kita yang selanjutnya, kita harus menggunakannya untuk merasakan kondisi dari alam semesta. Perasaan dan pikiran kita hendaklah seperti demikian yang digambarkan. Apa yang turun dari langit adalah taburan bunga dan harum semerbak. Semerbak alami dari alam semesta. Bila kita pagi-pagi sekali berjalan kaki di lingkungan yang alami, bunga dengan semerbak bunganya, pohon dengan semerbak pohonnya, jika kita menenangkan pikiran di tengah semua pemandangan dan aroma dari alam. Aroma ini adalah aroma yang wangi. Kita dapat merasakan dunia yang alami. Dengan perasaan kita ini, kita melihat keindahan dari taburan bunga. Saat bunga melayang turun, kita merasa seperti hujan bebungaan. Sebelumnya pernah dikatakan bunga mandrava, juga disebut bunga yang menyenangkan. Kalau kita melihat bunga turun bertaburan dari langit, ini sungguh sangat menyenangkan bagi kita. Bunga itu selalu membangkitkan sukacita di hati orang dan menenangkan pikiran mereka. Inilah perasaan yang seperti demikian, sehingga terdengar telinga adalah suara musik yang lemah lembut. Dalam lingkungan sekitar kita, ketika angin bertiup menerpa pohon atau rumput, itu senantiasa akan membuat kita merasa senang dan bahagia. Sungguh berirama dan semua bunyi adalah sangat indah. Alam semesta tenang, tentram, dan batin tenang dari orang yang mendengarkan Dharma. Ketika prinsip kebenaran dari alam luar berpadu dengan sifat hakiki dari dalam diri kita, semua pemandangan dan suara adalah indah. Semuanya terdengar dan terlihat indah dan menyenangkan. Lalu, bagaimana dengan hidung? Tercium harumnya seperembak bunga.
Apakah itu suara angin atau wangi yang berasal dari bunga? Ini adalah niat pikiran kita. Jika hati kita sangat tenang, maka kondisi ini akan tenang. Jika hati indah, tiada kegelapan batin, tiada kerisauan, dengan sendirinya hati kita tenang, kondisi akan terlihat indah. Jadi, apapun yang tercium akan terasa sangat harum. Jadi, akan tetapi, ketika akar tumbuh jasmani, kayendriya, dan kesadaran pikiran, manawicnana, menangkap munculnya objek indrawi, akan mengkondisikan sentuhan, sparsa, yang memunculkan keserakahan dan membangkitkan niat pikiran. Jika kita adalah makhluk awam, maka akan seperti ini. Di dalam suatu kondisi yang sama, makhluk awam, ketika akar tumbuh jasmani, kayendriya, dan kesadaran pikiran, manawicnana, menangkap munculnya objek indrawi. Yang dirasakan adalah mengkondisikan sentuhan, sparsa. Mengkondisikan sentuhan, sparsa, ke dalam hati, apakah akan memunculkan keserakahan dan membangkitkan niat pikiran, ataukah akan memunculkan hati yang sangat senang dan gembira? Mendengar dharma dan meresap ke dalam hati, kondisi menjadi murni, inilah gembira, yaitu sukacita. Jika hati makhluk awam masih terdapat kegelapan batin dan pikiran serakah, dengan demikian akan memunculkan kerisauan dan pikiran serakah. Hati makhluk awam dimanapun pasti memiliki kondisi yang berbeda. Makhluk awam, anak manusia, masih terikat oleh hal-hal duniawi, menggunakan suasana keduniawian untuk melihat kondisi yang indah dan baik. Dia tidak dapat memunculkan keindahan yang alamiah, tidak dapat memunculkan kegembiraan dalam dharma. Lihat puncak Burung Nasar, Gerdrakuta sekarang. Di zaman Sang Buddha, ini merupakan tempat mendengarkan dharma. Zaman sekarang ini, tempat itu merupakan tempat wisata. Lihat, ternyata hanya begini saja yang disebutkan dalam Sutra Teratai. Bukankah sangat istimewa, sangat luas? Sewaktu Sang Buddha membabarkan sutra, ada begitu banyak penjelasan, menggambarkan begitu banyak bodhisattva, biksu, arahat, 8 kelompok dewa dan naga, 4 kelompok murid. Acara persamuhan dharma yang begitu agung, mengapa hanya begini saja? Apakah sekarang setelah pergi berziarah ke tempat suci tersebut, dalam batin terdapat pemikiran apa lagi? Ini jangan-jangan setelah pergi ke tempat tersebut, dengan perjalanan yang begitu jauh, yang terlihat hanya begini saja. Kecewa. Batin makhluk awam ini menggunakan batin makhluk awam untuk melihat kondisi tersebut. Adalah alam berwujud yang terbatas. Sebenarnya, kita harus menggunakan kondisi batin Sang Buddha. Setelah kita memikirkannya, seharusnya sangatlah alami. Pada era Sang Buddha, total populasi manusia di dunia baru ada berapa saja? Pada era itu, populasi manusia di India baru ada berapa? Sekarang sudah bisa melacak atau menelusuri kembali pada era itu. Populasi manusia pada dasarnya tidak banyak. Dan kitab sutra adalah merupakan sebuah penggambaran, adalah merupakan sebuah dunia batin, termasuk 8 kelompok dewa dan naga, dan lain sebagainya. Sebenarnya, pembabaran dharma oleh Sang Buddha menggunakan aspek batin. Kita juga harus bersungguh hati untuk menerima dharma ini. Sebenarnya, kita semua orang begitu menggerakkan pikiran. Kita juga bisa dalam satu hari mencapaikan 3.000 mil. Beritahu Anda, saya berada di Cina, di Sichuan. Sichuan berjarak ribuan mil dari Taiwan. Di tempat itu juga terdapat sekelompok insan suci. Orang-orang yang pernah ke sana akan menyatu dengan tempat pelatihan itu. Dalam sekejap, kamu akan melampaui ribuan mil jauhnya. Kemanapun tempat kita pernah berada, begitu menyebutkan tempat itu, kita akan segera tiba di sana. Batin kita juga sangat luas. Secara instan dapat tiba di sana. Sama-sama dapat menunjukkan kemampuan gaib yang begitu besar. Oleh itu, Buddha senantiasa memberitahu kita, dunia batin adalah luas, maka kelapangan dada seluas jagat raya. Kita harus menggunakan konsep pemikiran seperti ini. Maka dari itu, niat pikiran makhluk suci dan makhluk leluhur berbeda dengan makhluk awam. Makhluk awam dibingungkan oleh perasaan dan memunculkan delusi.
sehingga dibatasi oleh dunia materi dan membuat kita kebingungan dalam ruang lingkup itu. Ini adalah makhluk awam, makanya makhluk awam dibingungkan oleh perasaan, melekat pada kondisi itu. Makhluk luhur dan makhluk suci mampu merubah kebingungan dan menghapus delusi. Itu adalah murni sepenuhnya kebijaksanaan muncul. Kita memurnikan batin kita. Beberapa hari ini selalu memberitahu semua orang bahwa kita harus mendengar Dharma biar bersemangat menyerapnya ke dalam batin. Ketika kita mendengar Dharma dan menyerapnya ke dalam batin, lalu mempraktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, di antara orang, masalah, dan benda dalam kehidupan kita menyatu dengan Dharma. Sifat hakiki tata menyatu dengan kebenaran sejati. Kita dapat menyatu menjadi satu. Di dalam kehidupan kita, hidup dalam Dharma, kita akan sukacita. Ini disebut bumi sukacita. Inilah cara kita mempelajari Dharma. Selama beberapa hari terakhir, saya telah membicarakan tentang bagaimana para bodhisattva bersukacita, mendengarkan Dharma, bersukacita dalam Dharma ini, menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi, berhubung hidup kita sudah menyatu dengan Dharma, kita harus memiliki keyakinan, kita harus percaya, yakin terhadap Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Karena Dharma itu benar, kita harus menyelapkan kerisauan dalam kegelapan batin. Menyelanyapkan kerisauan dan kegelapan batin, melenyapkan keserakahan akan ketenaran dan kekayaan, keterbatasan kita sebagai makhluk awam dapat dihilangkan, sehingga kapasitas batiniah kita akan semakin luas. Ketika pikiran kita tidak ada kerisauan, tidak ada rintangan, bukankah ini artinya menjadi bebas dari noda? Bebas dari noda artinya memancarkan cahaya terang. Selama beberapa hari terakhir, saya telah memberitahu ke semua orang tentang bodhisattva akan mencapai 10 tingkatan bodhisattva. Dengan pemahaman dan pandangan Buddha, bagaimana kita bisa sebagai orang awam dapat mengubah kebingungan dan menghilangkan delusi? Selangkah demi selangkah, tingkat demi tingkat, kita datang untuk membaca dengan teliti dan memahami ajaran. Inilah cara kita mengenal Dharma Buddha. Dan melalui pengetahuan ini, bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, Dharma Buddha diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, agar di dalam kehidupan kita yang tidak terpengaruh oleh kerisauan di sekeliling yang akan menghalangi kita, yang akan menodai batin kita. Dengan demikian, secara alami, batin kita akan menjadi murni, dan kita akan berpaling dari yang belum tercerahkan menjadi makhluk suci. Manusia awam memiliki satu kebiasaan. Master senantiasa berkata kepada kita semua, praktek apa yang ingin kita bina? Yang ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk kita. Jangan selalu berkata, demikianlah kebiasaan saya. Karena kebiasaan Anda begitu, maka Anda harus membina diri, harus memperbaiki kebiasaan buruk. Jika kebiasaan buruk berubah, maka pemikiran bercabang kita juga akan berubah. Pemikiran bercabang kita berubah, kita akan jelas kebodohan, kecelakaan, keinginan, delusi kita tidak bisa hanya mengatakannya saja. Tapi kita harus benar-benar membina diri dan mempraktekannya dalam tindakan. Demikian disebut membina diri. Benar-benar membina diri dan mempraktekannya dalam tindakan. Harus mendengar dengan jelas. Jadi kita harus bersungguh hati. Seperti dunia luar, kita harus berhati-hati menerima kondisi luar. Jadi, Dharma yang kita bahas sekarang, bagian naskah ini menggambarkan hujan bunga. Semua orang penuh kegembiraan. Untuk kondisi luar ini, semua orang sangat bersukacita. Semua kondisi yang dilihat mereka adalah indah. Dan mereka merasa bahwa ini adalah kondisi yang menyenangkan. Buddha membabarkan Dharma adalah dalam kondisi yang demikian. Apalagi ketika Buddha ingin membabarkan sutra teratai. Ini sangat luar biasa. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha muncul di dunia untuk menjelaskan semua Dharma. Ajaran apa yang ingin mereka babarkan adalah sesuai dengan kondisi pikiran semua makhluk. Hanya sutra teratai yang menyampaikan bahwa semua Buddha memiliki ajaran yang sama.
tekad Buddha yang ingin dilindunginya, harapan mendasar Buddha, ini satu tujuan besar yang akan disampaikan oleh setiap Buddha. Sebelum setiap Buddha memasuki parinirwana, mesti membabarkan sutra teratai. Dalam proses pembabaran sutra teratai adalah menampakkan 6 jenis tanda istimewa. Ketika Buddha membabarkan sutra teratai, terlebih dahulu menampakkan 6 jenis tanda istimewa sebagai kondisi awal untuk membuka sutra. Ini disebut 6 tanda istimewa sebagai pendahuluan dalam pembabaran sutra teratai. Pada awal pembuka sutra, yakni bab pendahuluan, muncul 6 tanda istimewa. Itulah 6 tanda istimewa bermula di tempat pencerahan ini. Ini adalah kondisi awal untuk membuka sutra. Artinya, ketika sutra teratai diajarkan, setiap orang harus bersungguh hati mendengarkan. Tetapi dengan kondisi batin yang bagaimana mendengarkan, kita harus menerima dharma dengan hati yang tulus. Oleh sebab itu, keadaan pikiran Sang Buddha dan keadaan pikiran yang tulus dari mereka yang mendengarkan dharma akan bersatu. Inilah tanda istimewa. Mereka yang mendengarkan sangat tulus, sementara yang mengajarkan dharma bersukacita, dengan bebas mengungkapkan harapan dasarnya, dan mengajarkan dharma sesuai keinginannya, sehingga mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya tanpa kekhawatiran apapun. Ini adalah dharma sebenarnya. Sang Buddha dengan bebas menjelaskan harapan dasarnya, maka membabarkan ajaran pembuka diawali oleh ajaran pembuka. Jumlah keseluruhan ada 6 jenis tanda. Yang pertama adalah ajaran pembuka. 6 tanda istimewa dari sutra teratai. Ajaran pembuka berupa sutra makna tanpa batas, memasuki samadhi, hujan berbungaan, bumi bergetar, perasaan sukacita dalam batin dari panah hadirin, memancarkan cahaya putih dari tengah kedua alis. 6 tanda istimewa ini adalah aturan dalam memberikan pengajaran bagi para Buddha dari 10 penjuru dan 3 masa ketika ingin membabarkan sutra teratai. Tanda keagungan yang pertama adalah ajaran pembuka. Sang Buddha ingin mengajarkan sutra teratai, tapi di awal Sang Buddha menjelaskan sutra makna tanpa batas. Sutra makna tanpa batas adalah salah satu tanda keagungan, juga merupakan kata penghantar awal ceramah tentang sutra teratai. Melalui sutra makna tanpa batas, Sang Buddha ingin membuat kita memahami terlebih dahulu makna inti dari sutra teratai. Intisari dari Dharma terletak dalam sutra makna tanpa batas. Maka saat ini kita semuanya di dalam kehidupan, di dalam kerumunan masyarakat, di dalam alam manusia, kita hendaknya memanfaatkan sutra teratai. Sutra makna tanpa batas memiliki 3 bab. Sutra teratai memiliki 28 bab. Makanya kita perlu menggunakan sutra teratai. Semangat dari 28 bab dirangkumkan sehingga kita senantiasa bisa sering membaca dan melafalkan. Sehingga kita senantiasa mampu menjelaskan dan mengajarkan makna yang terkandung dalamnya. Bahkan kita akan mampu untuk mengingat kembali dan mengajarkan makna tersebut. Benar-benar sangat sederhana. Jadi, ini adalah awal pembukaan dari sutra teratai. Ini disebut sebagai ajaran pembuka, supaya sutra makna tanpa batas, setiap orang senantiasa mampu menggunakannya dalam kerumunan orang banyak. Menolong semua makhluk. Sutra makna tanpa batas selalu mengingatkan kita bagaimana kita menanam berkah, bagaimana memasuki kerumunan orang banyak, bagaimana berbicara mengenai dharma. Ketika ketiga bab ini semuanya sangat sederhana, mampu membantu kita untuk hidup bersama dengan orang banyak. Jadi ini adalah bagian ke-6 dari sutra teratai. Bagian pertama adalah pertanda agung, yaitu sutra makna tanpa batas. Sebuah sutra juga bisa dianggap sebagai pertanda agung. Tidaklah mudah. Jadi yang kedua adalah memasuki samadhi. Tanda istimewa memasuki samadhi. Setelah Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas, beliau memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Semua orang hendaknya masih ingat, beliau memasuki samadhi dari makna tanpa batas. Di saat itu, apakah semua orang masih ingat kondisi saat itu? Turun hujan bunga permata dari langit. Pada bab pembukaan sudah menunjukkan bahwa Buddha memasuki samadhi.
Semua orang melihat Buddha tenang dan damai dalam samadhi. Hati semua orang bersukacita. Tanda keagungan Sang Buddha, ketenangan Buddha dalam samadhi juga menenangkan batin semua orang. Batin semua orang bersukacita. Kondisi saat itu, para dewa yang mendengar sutra makna tanpa batas, di saat yang sama, mereka juga melihat citra Buddha ketika memasuki samadhi. Semua bersukacita. Jadi di saat itu, juga turun hujan bunga permata dari langit. Ini juga adalah salah satu tanda istimewa. Selanjutnya, Buddha sudah duduk di sana dalam waktu yang lama. Buddha duduk di sana dalam waktu yang lama. Makhluk awam pada dasarnya adalah makhluk awam. Mereka belum sampai tingkat bodhisattva atau belum melatih diri sampai sempurna. Masih ada orang seperti demikian di persambuhan Dharma Sutra teratai, sehingga hati mereka bergejolak. Di saat ada Sravaka, Pratyeka Buddha dan Arhat, walaupun mereka bersukacita melihat Buddha, saat sudah menunggu lama, pelan-pelan mereka mulai berdiskusi dalam batin mereka. Sebenarnya, mengapa Buddha memasuki samadhi lama sekali? Sutra makna tanpa batas pun juga sudah selesai dibabarkan. Selesai membabarkan sutra makna tanpa batas, mengapa masuki samadhi? Mengapa masuki samadhi demikian lama? Dibandingkan dengan samadhi biasanya tidak sama. Mengapa lama sekali? Lalu mereka melihat Buddha di sana, memancarkan sinar dari seberkas rambut putih di antara alisnya. Dan hati mereka mulai merasakan sukacita. Ladang batin mereka bersukacita juga sangat menggetarkan batin mereka. Semua orang mulai goyah. Yang dimaksud dengan goyah bukan goyah karena kerisauan, namun karena sukacita. Hati mereka tergoyahkan karena sukacita. Mereka saling bertanya, "Ada apa dengan Buddha?" Pada saat itu, citra Buddha sangat tenang dan damai. Dan samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Ketika langit hujan bebungaan, lingkungan di situ begitu tenang dan damai. Tanah mulai bergerak. Mungkin saja ada gempa saat itu. Batin setiap orang yang di sana boleh berpikir seperti ini. Ada banyak kejadian. Tanda berikutnya adalah perasaan sukacita. Ini adalah sukacita melihat Buddha memasuki samadhi. Dan sukacita mendengarkan Dharma. Mereka melihat tanda yang istimewa di antara alis Buddha. Ada pancaran sinar di antara alis Buddha. Buddha duduk dengan punggung menghadap ke barat dan muka memandang ke arah timur. Ini seperti suatu pancaran sinar. Semua ini disebut dengan tanda istimewa. Pemandangan ini disebut dalam bab pendahuluan dari Sutra Teratai. Pada awalnya, sutra makna tanpa batas adalah salah satunya dari tanda istimewa. Buddha mengajarkan sutra makna tanpa batas untuk membawa manfaat bagi dunia. Dengan mengubah batin makhluk awam untuk memasuki dunia orang suci dan mengubah makhluk awam menjadi bodhisattva, sutra ini menjembatani dunia dan dharma. Merupakan suatu jembatan bagi dharma dan dunia. Karena itu ini adalah tanda istimewa. Ada 6 tanda istimewa. Yang terakhir adalah Buddha memancarkan sinar. Totalnya ada 6 tanda. 6 tanda istimewa dari Sutra Teratai. Ajaran pembuka berupa sutra makna tanpa batas, memasuki samadhi, hujan bebungaan, bumi bergetar, perasaan sukacita dalam batin dari para hadirin, memancarkan cahaya putih dari tengah kedua alis. 6 tanda istimewa ini adalah aturan dalam memberikan pengajaran bagi para Buddha dari 10 penjuru dan 3 masa ketika ingin membabarkan sutra teratai. Keenam macam 6 tanda istimewa adalah ketika para Buddha dari 10 penjuru dan 3 masa akan membabarkan sutra teratai. Ini adalah ritual pembabaran Dharma. Di dalam sutra teratai sering akan muncul 6 tanda istimewa. Ini sangat istimewa. Sutra teratai, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha merupakan harapan mendasar para Buddha dari 10 penjuru dan 3 masa. Maka menjadi sangat istimewa meminta kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh menghayatinya. Keenam tanda istimewa ini adalah untuk membuktikan betapa menakjubkannya sutra teratai. Menakjubkan karena terletak di antara orang suci dan orang awam. Bagaimana agar dapat mengubah batin makhluk awam menjadi batin makhluk suci dan luhur, agar keluhuran dan kesucian orang luhur dan orang suci mereka sangat bersungguh hati di dunia.
Mereka memberikan pengajaran dan bimbingan di dunia. Mereka menuntun makhluk alam sehingga menjadi makhluk luhur dan suci. Ini merupakan jalan tembus, tujuan utama dari Sutra Teratai, guna membuka dan menunjukkan kepada makhluk awam agar mereka memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini adalah harapan mendasar dari para Buddha. Dengan prinsip kebenaran yang sama, maka mengharapkan kita semua untuk bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Ketika Buddha membabarkan kalau para bodhisattva mahasiswa ini memperoleh manfaat-manfaat besar dari Dharma, dari atas langit turun hujan bunga mandrawa dan bunga maha mandrawa menaburi para Buddha yang duduk pada singa di atas pohon permata berjumlah miliaran koti tiada terhingga. Dari Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Hati mereka dipenuhi sukacita. Di tempat ini juga menaburkan bunga, hujan bebungaan. Semua orang bersukacita kembali. Sukacita dari semua orang yang tidak terhitung jumlahnya. Berkumpul bersama, dilambangkan dengan taburan bunga. Hati setiap orang berbunga-bunga. Kondisi lingkungan demikian alangkah indahnya. Bukan hanya menaburkan bunga, dan juga menaburkannya pada Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhuta-ratna yang telah lama parinirwana. Keduanya duduk pada singgasana singa di dalam stupa 7 permata, juga menaburi seluruh bodhisattva agung berserta 4 kelompok murid. Dari Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Bunga-bunga itu tersebar jauh dan meluas. Jangkauannya hingga Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhuta-ratna dalam stupa di atas singgasana singa, termasuk 4 kelompok murid juga dapat merasakannya. Pemandangan bunga bertaburan dapat dirasakan baik oleh makhluk awam ataupun makhluk suci. Tersebar luas dan merata. Sukacita setelah mendengarkan Dharma ini. Berikutnya, tanda istimewa ketiga daripada 6 tanda istimewa dari Sutra Teratai. Sebagaimana digambarkan sebelumnya, tanda ketiga adalah hujan bebungaan. Tanda istimewa ketiga daripada 6 tanda istimewa dari Sutra Teratai, ketika Bhagawan Sakyamuni akan membabarkan Sutra Teratai dan telah memasuki samadhi, dari langit turun 4 jenis bunga surgawi dinamakan tanda istimewa berupa hujan bebungaan. Saat Bhagawan Sakyamuni akan membabarkan Sutra Teratai dan telah memasuki samadhi, dari langit turun 4 jenis bunga surgawi. Ini adalah tanda istimewa berupa hujan bebungaan. Taburan bunga-bunga ini akan selalu muncul di keadaan seperti ini. Melanjutkan, bagian sutra berikutnya mengatakan, juga turun hujan bubuk halus daripada cendana, gaharu, dan lainnya. Di tengah angkasa, genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri. Suara menakjubkannya sungguh mendalam dan menjangkau jauh. Dari Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Demikianlah, tidak cuma hanya menaburkan bunga, juga turun hujan bubuk halus daripada cendana, gaharu, dan lainnya. Tidak hanya ada bunga, juga ada sebabak gaharu. Ini seperti kita di tempat yang sangat hening, ada embun, kabut, dan lembab. Tetapi lingkungan di sana sangat segar dan mengeluarkan semerbak wangi dari bunga. Aroma wangi ini seperti yang paling berharga. Semerbak gaharu ini adalah gaharu yang dicelupkan ke dalam air dan mengeluarkan aroma wangi. Gaharu ini adalah yang sudah dijadikan bubuk. Ada juga yang dibakar sebagai dupa. Bagaimana jika menggunakan air? Dengan cara memercikkan air yang juga sangat wangi. Dengan dibakar juga ada aroma wangi itu. Jadi, bubuk halus daripada cendana adalah aroma wangi jenis kayu ini. Uap dari air juga memiliki aroma wangi. Ini adalah lingkungan yang sangat bersih. Akan merasakan aroma seperti ini. Juga turun hujan bubuk halus daripada cendana, gaharu, dan lainnya. Sebelumnya menaburkan hujan bunga permata adalah menunjukkan praktik sejati. Di sini, gaharu dan lainnya adalah menunjukkan semerbak moralitas sejati. Maka, sebelumnya sudah disebut menaburkan bunga. Ini menunjukkan praktik sejati. Bunga bertaburan dari langit.
Sebagai perumpamaan setelah mendengarkan Dharma, kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Segala masalah dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari telah dilebur menjadi satu dengan prinsip kebenaran. Dan kebenaran sejati, bagi siapa yang mempraktikkannya, barulah dapat merasakannya. Maka, sebelumnya mendaburkan hujan bunga permata, untuk menunjukkan bahwa kita bersuka cita, karena terbukti Dharma adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Bagaimana dapat membuktikannya? Karena kita mempraktikkan dalam tindakan nyata, sehingga kita dapat merasakan penuh sukacita dalam Dharma. Kita mampu melakukannya, seperti prinsip kebenaran dari Dharma, prinsip kebenaran dalam keseharian kita berhasil melakukannya. Ini yang disebut dengan praktik sejati. Demikianlah kondisi menaburkan bunga, membuat hati bersukacita, karena kita dapat mempraktikkannya, kita mampu menghayati Dharma, sehingga hati berbunga-bunga dan semerbak gaharu menunjukkan moralitas sejati. Angin kebajikan semerbak moral kebajikan mengharumi segalanya. Para sutra makna tanpa batas, bukankah kita sudah membacanya? Angin kebajikan semerbak moral kebajikan, ini adalah kebajikan. Apakah itu kondisi luar ataupun kondisi dalam batin? Semerbak tidak kelihatan seperti batin kita yang terdalam. Prinsip sejati juga tidak terlihat, maka itu tathata dan prinsip sejati seperti semerbak gaharu. Sama harumnya, tapi tidak kelihatan. Hanya dapat dirasakan. Yang berwujud adalah bunga, yang tidak berwujud adalah semerbak gaharu. Inilah yang harus kita memahaminya dengan seksama. Di tengah angkasa, genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri. Suara menakjubkannya sungguh mendalam dan menjangkau jauh. Selain sensasi yang dirasakan terhadap yang berwujud ataupun tidak berwujud, masih terdengar genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri. Di tengah angkasa, genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri. Suara menakjubkannya sungguh mendalam dan menjangkau jauh. Di tengah angkasa menunjukkan kalau sifat Dharma adalah kosong. Genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri, menunjukkan melantukkan gata tanpa dikondisikan dan membabarkan tanpa diminta. Suara Brahmanya adalah indah dan menakjubkan. Maknanya adalah mendalam dan menjangkau jauh. Suara menakjubkan, suara yang sungguh halus dan menakjubkan, mendalam dan menjangkau jauh, layaknya seperti suara yang berasal dari nan jauh. Buddha memiliki suara dari kejauhan. Suara Buddha, jika mau membahas suara Buddha, jaraknya berada sangat jauh dari kita, waktunya juga sangat panjang. Namun, suara batin Buddha, kita yang saat ini mendengar suara Buddha dari kejauhan. Buddha di saat itu, ketika sedang mengungkapkan harapan mendasarnya, membabarkan sutra teratai, suara batin di saat itu, kita di saat ini menggunakan batin penuh ketulusan untuk menerima Dharma. Ini juga adalah suara yang mendalam dan menjangkau jauh. Buddha pada waktu lampau yang jauh, lebih dari 2000 tahun, prinsip tentang kebenaran sejati dari dunia batin Sang Buddha, kita di saat ini juga dapat mendengarnya. Inilah Dharma. Jika Buddha tidak membuka dan mengajarkan Dharma ini, jujur kata, saya juga tidak tahu Dharma apa yang akan hadir di dunia ini. Ini karena Sang Buddha mengembangkan dan mengajarkan Dharma ini. Dengan sendirinya, ini disebut sebagai prinsip kebenaran sejati yang alami. Beliau telah bersungguh hati menghayati prinsip kebenaran ini. Meskipun saya tidak hidup di masa Sang Buddha, saya tidak bisa hidup di era Sang Buddha, Buddha yang hidup pada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang, saya sedang berbicara. Saya tidak mendengar suara Buddha, tetapi dengan perasaan, merasakan dunia di dalam batin Buddha, ini menggunakan perasaan, sehingga dunia batin adalah prinsip kebenaran. Suara dari prinsip kebenaran telah mendalam menjangkau jauh dan berkesinambungan, bukan hanya sampai dengan sekarang, tetapi hingga pada masa mendatang. Sehingga ini adalah suara menakjubkan. Oleh karena itu, dikatakan genderang surgawi berbunyi sendiri. Sebenarnya, terdapat genderang surgawi di surga Trayastrimsa. Genderang surgawi di surga
Traya Strimsa ini bukan ditabuh oleh manusia. Ia dapat merasakan para dewa telah terlena dan malas. Genderang surgawi ini akan berbunyi dengan sendirinya. Genderang surgawi yang berbunyi sendiri ini mengeluarkan suara. Suara tersebut mengatakan demikian. Semua dari 5 nafsu adalah tidak kekal adanya, layaknya buih pada air yang palsu adanya. Ketika genderang tersebut ditabuh, mampu bergerak dengan sendirinya, memainkan musik untuk meningkatkan mawas diri, membuat orang merasakan, karena Anda semua telah terlena, mendengarkan suara dari genderang surgawi. Secara alami, dia akan mawas diri. Seluruh 5 nafsu keinginan tidak kekal adanya, jangan lagi bernafsu serakah terhadap 5 nafsu keinginan, tidak lagi terlena. Ini adalah kegunaan genderang surgawi, laksana busa air yang seluruhnya hanya palsu belaka. Ini mampu menyadarkan batin manusia. Ini adalah genderang surgawi. Ketika genderang surgawi berbunyi, para dewa dan manusia masing-masing akan mawas diri. Berharap semua dari kita harus selalu mawas diri. Memukul lonceng dan menabuh genderang, harus ada sebersih indit yang mengawali. Segala fenomena yang terkondisi, ibarat mimpi, ilusi, dan gelembung, ataupun semua Buddha dari 3 masa, segalanya diciptakan oleh batin. Semuanya ketika kita akan membangkitkan niat pikiran untuk memulai memukul genderang dan bunyikan lonceng, harus dimulai dengan membangkitkan niat pikiran. Prinsip kebenarannya adalah sama. Jadi, genderang-genderang surgawi berbunyi sendiri di tempat tersebut, kondisi lingkungan yang alami, sebagai peringatan bagi kita untuk menginspirasi kita agar saat mendengarkan Dharma, dalam hati selalu mengingat satu kalimat syair ini. Semua dari 5 nafsu adalah tidak kekal adanya. Syair ini adalah sebagai pengingat agar kita dapat meningkatkan kewaspadaan dalam batin kita. Maka, membabarkan tanpa diminta, suara Brahmanya adalah indah dan menakjubkan. Begitu juga suara dari genderang. Demikian juga ketika Sang Buddha membabarkan Dharma. Apalagi saat Buddha membabarkan sutra teratai, untuk memperingatkan setiap orang, bagaikan genderang surgawi, membabarkan tanpa diminta. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha adalah sesuai hati pikirannya. Maka, suara Brahmanya adalah indah dan menakjubkan. Suara Buddha juga sangat indah dan menakjubkan, sehingga maknanya adalah mendalam dan menjangkau jauh. Suara tersebut sangat mendalam dan dapat menjangkau jauh. Makna dari suara genderang surgawi juga mendalam dan menjangkau jauh. Volume suara dari Sang Buddha juga mendalam dan menjangkau jauh. Sang Buddha memiliki 8 nada suara, di antaranya ada nada yang mendalam dan menjangkau jauh. Setelah kita mendengarkan tentu ada ingatan. Hal yang perlu dipahami masih sangat banyak, sehingga kita harus bersungguh hati memahami, menghayati, mendengarkan Dharma dan menerapkannya di dunia. Kondisi batin dan lingkungan harus bersentuhan. Kita harus bagaimana bersentuhan dengan kondisi ini? Kehidupan sehari-hari harus menggunakan batin. Bagaimana di tengah masyarakat, bagaimana menerapkan Dharma? Hadirin sekalian, harusnya diingat dengan sungguh hati. Bagaimana dari langit turun bunga yang harum semerbak? Bagaimana harum semerbak ini dapat tersebar di sekeliling kita? Tadi disampaikan kondisi batin Buddha, kondisi batin kita yang mendengarkan Dharma, kondisi batin Buddha yang harus menunjukkan, dan ketulusan kita mendengarkan Dharma. Bagaimana kondisi kita menerima Dharma, bersentuhan dengan kehidupan nyata kita? Kita seharusnya menggunakan batin seperti apa untuk memahami suara di sekeliling? Suara manusia, suara burung, suara manusia, atau suara burung, ataupun suara serangga, semuanya merupakan suara membabarkan Dharma. Lihat ketika batin kita merasa hening, suara yang terdengar sangat halus menakjubkan. Ketika batin merasa risau, suara sangat bising. Dalam kondisi yang sama, kita harus menggunakan batin seperti apa untuk menghadapi? Kita mengetahui 6 tanda istimewa. Yang pertama adalah sutra makna tanpa batas. Seringkali mengatakan, melafalkan sutra makna tanpa batas dari sutra makna tanpa batas, kita belajar bagaimana supaya masuk ke masyarakat, bagaimana berupaya untuk mencapai kebajikan ini, bagaimana membabarkan Dharma kepada orang-orang. Ini sangat sempurna. Ini terdapat dalam 6 tanda istimewa. Sangat penting.
Memiliki pikiran tenang sangatlah penting, sedangkan terhadap kondisi luar yang kita rasakan sangatlah penting, terutama penggerakan batin ataupun kondisi Buddha. Tempat di alam semesta juga ada bumi bergetar demikian. Bumi bergetar ada 6 jenis. Singkat kata, di antara langit dan bumi, segala dharma memiliki kondisinya sendiri. Kita harus sangat teliti, senantiasa lebih bersungguh hati.